Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Hayuki. Saya dari kelas 3B. Saya akan menjawab pertanyaan UTS. Yang bunyi pertanyaannya adalah: coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besaran-besaran atau intens terjadi. Jelaskan. Jawabannya, Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Awal Islamisasi abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Pada periode ini, Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara melalui perdagangan dan hubungan budaya. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India berinteraksi dengan penduduk pribumi. Beberapa kesultanan Islam mulai muncul di Asia Tenggara seperti Kesultanan Malaka dan Semenanjung Malaya. Islamisasi secara besar-besaran terjadi pada penaklukan Arab pada abad ke-7, menyebabkan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah yang sekarang menjadi Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Penaklukan oleh Kesultanan Utsmaniyah memperluas wilayah Islam ke wilayah Anatolia. Nomor 2, pertanyaannya adalah: coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi watak atau karakteristik atau ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam Timur Tengah. Jawabannya, pengaruh budaya lokal. Islam di Asia Tenggara seringkali dipengaruhi oleh budaya lokal seperti kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Timur Tengah, Islam memiliki pengaruh yang lebih kuat dan bersifat lebih konservatif. Yang kedua, tradisi keagamaan Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara seringkali mencakup elemen-elemen suki dan terikat aliran-aliran mistis. Timur Tengah, Islam seringkali lebih berfokus pada tradisi ortodoks dan kurang melibatkan unsur-unsur mistis atau tarekat. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, perayaan ritual. Yang kelima, kepemimpinan agama. Soal yang ketiga, berdasarkan narasi pada soal nomor 2 di atas, coba sekarang sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Jawabannya, ada beberapa faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam, yaitu: 1. Sejarah penyebaran Islam. Pertama kali masuk ke Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi melalui penaklukan Arab. Islam datang melalui perdagangan dan pernikahan sejak abad ke-14 Masehi. Yang kedua, akulturasi budaya di Asia Tenggara menghasilkan bentuk Islam yang lebih inklusif dengan banyak praktik keagamaan yang terintegrasikan dan budaya setempat. Yang ketiga, keanekaragaman etnis dan bahasa. Asia Tenggara memiliki keragaman etnis dan bahasa yang besar. Islam di Timur Tengah. Tradisi klasik dan kedoktrinan Timur Tengah adalah pusat sejarah Islam. Konflik politik dan sejarah Timur Tengah sering terlibat dalam konflik politik dan sejarah yang mempengaruhi perkembangan agama. Soal nomor 4, yaitu jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jawabannya adalah, dalam konteks Asia Tenggara ini, pihak yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam adalah para pedagang Muslim dan Kesultanan Muslim. Pedagang Muslim. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India memainkan peran kunci dalam membawa Islam ke Asia Tenggara melalui perdagangan dan hubungan budaya. Ulama dan mubalik berperan penting dalam menyebarkan Islam, membimbing dalam memahami prinsip-prinsip Islam. Kesultanan Islam memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengukiran Islam di wilayah ini. Sufisme membawa dimensi spiritual yang mendalam dalam agama dan dapat menginspirasi banyak individu untuk memeluk agama Islam.
Soal yang nomor 5 yaitu Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses dan runtunan peristiwa bersejarah. Coba sebutkan dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Fase pertama, penyebaran awal abad ke-7 sampai 13 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India memasukkan Islam ke wilayah Asia Tenggara melalui perdagangan dan hubungan budaya. Yang kedua, fase Islami dan pembentukan kesultanan abad ke-14 sampai 7 Masehi. Pada abad fase ini, kerajaan Hindu-Buddha di wilayah ini mulai memeluk Islam. Fase yang ketiga, fase kolonialisme Eropa abad ke-18 sampai 20 Masehi. Kedatangan Eropa terutama Inggris dan Spanyol. Wilayah Asia Tenggara mempengaruhi perkembangan Islam di bawah kekuasaan kolonial. Fase keempat, perjuangan kemerdekaan abad ke-20. Perjuangan untuk kemerdekaan dari penjajahan menjadi peristiwa bersejarah di seluruh Asia Tenggara. Fase kelima, kontemporer. Masing-masing negara di Asia Tenggara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap Islam dalam kehidupan masyarakat dan politik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.